Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal prediksi KSN IPA SMP tahun 2021. Video ini adalah video bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama, bagi teman-teman yang belum menonton, nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar atau ingin menyaksikan video pembahasan soal KSN IPA khususnya bagian fisika tahun-tahun sebelumnya, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional, nanti untuk link pembahasannya saya taruh juga di deskripsi. Teman-teman bisa cek dan bisa ditonton sebagai bahan referensi untuk persiapan KSN tahun-tahun selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Oke, soal yang akan kita bahas, kita mulai dari soal nomor 11. Di video bagian pertama kita sudah menyelesaikan sampai nomor 10 ya, tentang tegangan tali ini ya pada dua buah balok yang dihubungkan dengan katrol seperti ini. Sekarang kita lanjut nomor 11. Kita baca dulu soalnya. Sebuah mobil yang masanya 1.500 kg sedang bergerak dengan laju 36 km per jam di jalan datar dan lurus. Mobil dipercepat sehingga lajunya menjadi 72 km per jam. Usaha yang diperlukan untuk mempercepat mobil tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kasusnya adalah mobil itu berubah kecepatannya dari 36 km per jam menjadi 72 km per jam. Yang ditanyakan adalah usaha yang diperlukan. Nah, karena di sini ada perubahan kecepatan, maka kita bisa menggunakan usaha di sini dengan persamaan. Usaha tidak lain adalah perubahan energi kinetik ya. Delta EK. Berarti usaha itu simbolnya W ya, dari work, singkatan dari work. Itu sama dengan delta EK, berarti EK2 dikurang EK1. EK2 itu yang akhir, EK1 itu yang awal. EK2-nya adalah setengah dikalikan MV2 kuadrat dikurangi setengah dikalikan MV1 kuadrat untuk EK1-nya. Kemudian ini bisa kita sederhanakan ya, dikeluarkan setengah M-nya karena sama, jadi setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, sudah dapat kita persamaannya, tinggal memasukkan data yang tersedia di soal. Diketahui V1-nya 36 km per jam ya. Kalau kita lihat jawabannya itu semuanya dalam Joule, artinya dia dalam satuan SI. Berarti yang kilometer per jam ini kita harus ubah dia ke SI, yaitu meter per sekon. Kita ubah dulu yang 36 di sini, 36 km per jam ya. Udah tahu kan cara ngubahnya? 36 km per jam itu caranya adalah 36 dikali 1 km itu kan 1000 meter. 1000 meter dibagi ini meter, kemudian 1 jam itu 3600 sekon. Berarti 36 km per jam itu sama dengan, ini nolnya dicoret 2, 36-nya dicoret sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian dengan cara yang sama, yang kecepatan keduanya 72 berarti akan kita dapatkan 72 km per jam, nanti nilainya akan sama dengan 20 meter per sekon. Berarti nilai usahanya atau W-nya itu sama dengan setengah dikalikan masanya itu 1500 sudah kilogram, berarti sudah SI 1500, kemudian kita kalikan dengan V2 kuadrat. V2-nya adalah kecepatan akhir ini 20 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat 10 kuadrat. Berarti sama dengan setengah dikalikan 1500. Berapa 20 kuadrat itu 400 dikurangi dengan 10 kuadrat itu berarti 100. Ini kita coret ya, dapat 750. Berarti usahanya sama dengan 750, kita kalikan dengan 400 dikurang 100, jadi jawabannya 300. Maka usaha totalnya atau usaha akhirnya yang diperlukan adalah 750 dikalikan 300 ya. 75 kali 3 itu 225. Kita tambahkan nolnya 3, 123 Joule. Berarti usahanya adalah 225 Joule. Maka jawabannya yang D, seperti itu. Bisa ya. Jadi konsep yang dipakai adalah ini. Usaha tidak lain adalah perubahan energi ya. Di sini yang kita gunakan adalah energi kinetik karena terjadi perubahan kecepatan. Oke, kita lanjut nomor 12. Sebuah lemari didorong dengan gaya mendatar 14 Newton di lantai kasar yang memberikan gaya gesek 10 Newton. Usaha total untuk memindahkan lemari tersebut sejauh 8 meter adalah, oke, ini masih berkaitan dengan konsep usaha. Jadi, misalkan kita gambarkan seperti ini.
ada lemari kemudian didorong ya atau ditarik ya, sama aja dengan gaya F, dan dia ada gaya gesek 10 Newton. Gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerakan benda. Jadi kalau misalkan benda ini bergerak ke kanan, gaya geseknya berarti ke arah kiri ya. Saya tulis kayak gini, F gesek pakai F kecil, friction. Nah, kalau ada dua buah gaya kayak gini, maka berapa usahanya kan? Usaha yang diperlukan. Nah, dia akan berpindah sejauh berapa tuh? Sejauh 8 meter. Misalkan dia sampai sini nih, 8 meter. Nah, jarak yang ditempuhnya ini 8 meter perpindahannya. Maka usahanya adalah, nah di sini kita bisa menggunakan konsep usaha yang berikutnya, yaitu usaha tidak lain adalah gaya kalikan perpindahan ya, F kali S atau F dot S, karena ini sudah sejajar ya. Nah, padahal gayanya ada dua nih, maka kita pakai sigma di sini. Sigma gaya sama sigma gaya dikalikan perpindahan. Ini simbol sigma ya. Berarti yang menggerakkan itu yang ini, yang F yang positif, karena pindahnya ke kanan. Berarti 14 yang ke kanan dikurangi yang ke kiri, gaya geseknya berapa? 10 Newton. 14 dikurang 10 dikali pindahnya adalah 8 meter. Berarti 14 dikurang 10 itu 4. 4 dikalikan dengan 8, maka jawabannya adalah 32 Joule. Nah, ini usahanya. Sama dengan jawabannya berarti C ya, 32 Joule. Oke ya, di soal ini kita belajar konsep usaha yang lain, yaitu ini, usaha adalah gaya dikalikan perpindahan. Jadi usaha bisa perubahan energi, bisa juga gaya kali perpindahan. Itu soal nomor 12. Kita lanjut soal nomor 13. Nah, ini juga masih tentang usaha ya. Sebuah peti bermasa 30 kg berada di lantai mendapat gaya F horizontal sehingga bergerak. Oke, koefisien gesekan kinetik dan statik antara permukaan lantai dengan peti adalah 0,4 dan 0,6. Jika peti bergeser sejauh 5 meter, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan adalah, oke, yang diminta di sini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek aja nih, bukan usaha total ya. Jadi usaha oleh gaya gesek. Ya, persamaannya tinggal W sama dengan gayanya itu F, gaya gesek itu F dikalikan perpindahannya. Ini F gesek. Nah, masalahnya kita belum tahu F geseknya ya. Kita harus cari tahu dulu. Sekarang perhatikan, di soal itu diketahui ada koefisien gesek kinetik yaitu 0,4 dan statik yang 0,6 ya. Udah tahu bedanya kan? Kalau kinetik itu dipakai kalau bendanya sudah bergerak. Ini dipakai kalau bendanya sudah bergerak. Sedangkan statik kalau bendanya masih diam. Padahal pada persoalan ini itu bendanya sudah bergerak nih, sehingga dia bergerak. Berarti yang akan kita pakai adalah yang kinetik, yaitu 0,4 ya. Kita tulis di sini koefisien gesek kinetik simbolnya mu K itu sama dengan 0,4. Nah, gaya gesek F gesek itu persamaannya adalah mu dikali N ya, mu K dikali N karena dia bergerak. Gaya normalnya karena bendanya ini di lantai datar gini, kalau kita gambarkan dia punya gaya berat W arahnya ke bawah, kemudian yang ke atas ada gaya normal N. Nah, ke sumbu Y ini kan dia nggak bergerak ya, berarti sigma FY ke sumbu Y ini, sigma F ke sumbu Y-nya sama dengan 0, artinya W-nya itu harus sama dengan N. Berarti gaya normalnya harus sama dengan W, yaitu M kali G. M kali G sama dengan N. Nah, kita masukkan di sini. Mu K-nya itu 0,4. N-nya itu diganti massa kali gravitasi atau W-nya. Massanya 30. Dikali gravitasinya kita pakai 10. Berarti sama dengan 0,4 kali 300 ya. Berarti 120 Newton. Berarti gaya geseknya 120 Newton. Kita tinggal masukkan usahanya sama dengan F geseknya itu berarti 120 dikali perpindahannya berapa? Perpindahannya itu 5. 120 kali 5 maka sama dengan 600. Tapi perhatikan di sini bendanya itu pindahnya ke kanan, arah gaya geseknya ke kiri ya. Arah gaya dengan arah perpindahannya itu berlawanan, maka usahanya negatif. Maka kita tulis negatif di sini. Nah, tadi alasannya kenapa kalau negatif? Negatif itu arah gaya yang bekerjanya itu berlawanan dengan arah perpindahannya. Jadi usahanya bernilai negatif. Atau nanti dalam kondisi fisis atau penjelasan fisisnya, usaha inilah mengurangi energi, sifatnya dia akan mengurangi energi yang ada pada benda itu. Maka jawabannya negatif 600 Joule ya, yang C seperti itu. Jadi jawabannya bukan 600 karena dia negatif ya, berlawanan gitu. Kita lanjutkan soal nomor 14. Sebuah pegas digantung bebas. Saat diberi beban 500 gram, pegas bertambah panjang 5 cm. Konstanta pegas dan energi potensial pegas tersebut adalah titik. Oke, ini berkaitan dengan elastis ya, atau energi elastis, energi pegas gitu.
Nah, persamaan-persamaan yang penting di sini adalah persamaan tentang hukum Hooke ya, atau hukum Hooke. Hukum Hooke itu dia menyatakan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda elastis dengan pertambahan panjangnya. Kita rumuskan F itu sama dengan K dikali delta X. Nah, ini hukum Hooke yang pertama. Ya, yang kedua yang harus kita tahu adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu punya persamaan EP pegas atau EP elastis itu nilainya sama dengan EP ya, EP pegas atau saya tulis EPP itu sama dengan setengah dikalikan K dikalikan delta X kuadrat ya. Atau boleh juga karena K delta X-nya itu F, boleh kita tulis setengah dikalikan F dikalikan delta X. Nah, seperti ini. Kita tinggal gunakan nih dua persamaan ini, EPP ya. Kita gunakan ini. Yang pertama untuk mencari konstanta pegas ya, kita bisa pakai hukum Hooke. Ya, jadi konstanta pegas nih dari persamaan ini, F itu kan sama dengan K kali delta X ya. Berarti K itu sama dengan tinggal dibagi aja, F dibagi delta X. Nah, gaya yang bekerja di sini, ini saya gambar di sini kalau ada pegas kayak gini, kemudian digantung beban, maka gaya yang bekerja tidak lain adalah gaya beratnya dia, ini W. W-nya di sini menjadi gaya yang menarik si pegas ini. Berarti K-nya, F-nya bisa kita ganti dengan W. W dibagi dengan delta X. Berarti sama dengan W itu M kali G ya. M kali G dibagi delta X. Oke, kita buat satuannya menjadi satuan internasional ya, atau SI. Ini ada 500 gram nih. Masih gram ya, kita ubah ke kilogram. Jadi 0,5 kilogram. Ini ada 5 cm nih delta X-nya. Berarti 0,05 meter kan. Berarti M kali G-nya 0,5 dikali dengan 10 dibagi dengan delta X-nya ini 0,05. Maka nilainya sama dengan ya, bisa dihitung. Berarti ini 5 dibagi 0,05. 500 dibagi dengan 5 jadi 100 ya. K-nya 100 Newton per meter. Nah, sudah tahu kan nilai K, tinggal masukkan ke persamaan energi potensial. Ya, jawabannya jelas ya, karena yang 100 cuma C, ya C aja ini. Tapi kita buktikan, kita akan cari energi potensial pegasnya. Berarti EP pegas ya, setengah dikali K-nya itu 100 dikali delta X ya. Delta X-nya berapa? 0,05 dikuadratkan. Berarti 0,05 ini kan boleh ditulis gini ya, biar mudah. 5 per 100 kan? Berarti 5 per 100 kuadrat. Berarti 5 per 100 kuadrat berarti kalikan sekali lagi 5 per 100. Nah, seperti ini. 100-nya kita coret 1 ini. Jadi tinggal 25 dibagi 2. 25 bagi 2 itu 12,5 per 100. 12,5 per 100. Berarti nolnya maju 2 kan? Berarti 0,125 Joule. Maka jawabannya adalah C, betul ya. Energi potensial pegasnya itu C nilainya 0,125 Joule. Oke, gitu. Kemudian kita lanjut nomor 15. Dua buah bejana A dan B mempunyai ukuran yang sama. Bejana A berisi air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik dengan ketinggian 20. Sedangkan bejana B berisi minyak massa jenisnya 0,8. Agar tekanan hidrostatik di dasar kedua bejana sama, maka tinggi minyak dalam bejana harus berapa ya, atau titik-titik gitu. Nah, konsep yang kita pakai adalah persamaan tekanan hidrostatik atau kita tulis pH ya. Ingat, persamaan tekanan hidrostatik adalah rho cairan atau rho fluida dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan kedalaman ya. Jadi kalau misalkan ada bejana kayak gini, nah ini diisi zat cair gitu, misalkan kita mau tekanan hidrostatik di sini, maka hanya itu ini. Nah, itu diukur dari permukaan ya. Ketinggiannya diukur dari permukaan di sini. Nah, atau kalau dia sampai dasar ya berarti dari ujung atas sampai ujung dasar. Nah, itulah hanya. Nah, sekarang di sini dia minta tekanan hidrostatik kedua bejanya sama. Berarti tekanan hidrostatiknya air, ya kan? Yang satu kan diisi air. Itu harus sama dengan tekanan hidrostatiknya minyak. Kita tinggal masukkan persamaannya. Untuk yang air berarti kan rho-nya pakai rho air dikalikan gravitasi dikalikan H miliknya si air kan. Yang minyak berarti rho-nya pakai rho minyak, saya singkat rho M ya, dikalikan gravitasi dikalikan H miliknya minyak atau saya singkat HM. Ini sama-sama G, G-nya boleh dicoret berarti.
Rho air itu 1 gram, kita biarkan satuannya gram, ini cm ya, tidak usah dirubah karena ini juga cm. Rho air itu 1 gram per cm kubik, kemudian ketinggiannya 20, ini dikali 20. Sama dengan rho minyak itu 0,8 dikalikan kedalaman minyaknya atau ketinggian minyaknya, HM. Berarti kita sudah dapat nih nilai H minyaknya, berarti sama dengan 20 dibagi 0,8, 20 per 0,8 atau 200 dibagi 8, maka 25 ya, ini 25 cm sama dengan H minyak. Maka jawabannya adalah C ya, gitu. Oke, kita lanjut nomor 16. Jika diameter piston 1 adalah 5 kali diameter piston 2, gaya tekan dengan besar, oh ini kurang ya. Dengan besar ini harusnya ada angkanya nih. Kita kasih angka aja di sini. Coba saya lihat jawabannya dulu biar nanti ada yang di opsi. Oke, kita kasih angka dengan besar 500 Newton aja di sini. Ya, ada revisi di soalnya. 500 Newton ini nilainya. Pada piston 2 dapat mengangkat batu dengan berat maksimal adalah titik-titik. Oke, jadi di sini F2-nya kita kasih 500 Newton tadi ya, 500 Newton. Kemudian diameter piston 1 5 kali diameter piston 2. Jadi misalkan ini diameternya D, yang ini diameternya 5D. Ingat ya, ini diameter ya, bukan luas. Nah, konsep yang akan kita pakai di sini adalah hukum Pascal, ya kan? Bunyinya apa? Tekanan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah secara sama besar. Nah, itu hukumnya ya. Ini bisa kita sederhanakan kalau kita tulis dalam matematika, berarti tekanan di 2 itu sama dengan tekanan di 1. P2 itu harus sama dengan tekanan di 1. Tekanan itu apa? Gaya perluas. Berarti ini F2 dibagi A2 itu sama dengan F1 dibagi A1, kan kayak gitu. Nah, kemudian di sini penampangnya itu bentuknya lingkaran. Kok tahu lingkaran? Karena yang diketahui diameter. Nah, maka apa? Luas lingkaran itu kalau pakai diameter ya. Berarti A, saya tulis sini A kalau menggunakan diameter itu kan persamaannya 1/4 pi D kuadrat ya. Atau kalau pakai jari-jari itu kan pi R kuadrat. Ini pakai jari-jari, yang atas pakai diameter. Maka kita tinggal gantikan aja di sini. A-nya dipakai 1/4 pi D kuadrat. Berarti kalau kita masukkan si hukum Pascal itu, berarti F2 per A2 itu sama dengan F1 per A1. F2-nya itu diketahui itu 500 Newton yang tadi kita buat angkanya. A2-nya berarti 1/4 pi kali D-nya, diameternya itu D di sini, ya kan? Berarti D kuadrat sama dengan F1-nya kita cari dibagi dengan 1/4 pi. Diameternya berapa untuk penampang 1? Penampang 1 itu diameternya 5D. Berarti ini 5D dikuadratkan ya. Yang dikuadratkan itu 5D-nya, bukan cuma D-nya saja. Berarti ini 1/4 pi-nya boleh kita coret. Maka kalau kita sederhanakan penulisannya jadi 500 per D kuadrat sama dengan F1 per 5 kuadrat 25 D kuadrat ya D kuadrat. Nah, berarti boleh kita coret di sini. Kita coret. Maka F1-nya sama dengan 25 dikali 5. Oh, kalau pakai 500 nggak ada jawabannya malah ya, nggak apa-apa ya. Berarti D-nya 25 kali 5, 125 ya. 125 ini sama dengan F1. Oke, tadi ada salah perhitungan ternyata dari saya. Saya kira kalau 500 itu ada jawabannya, ternyata nggak ada. Tapi nggak apa-apa ya. Memang karena ini tadi nggak ada angkanya. Kita memberikan angka sendiri. Yang penting kalian tahu bahwa kalau ada persamaan seperti ini, kasus seperti ini, kita menggunakannya ini ya, hukum Pascal ini, hukumnya ada di sini. Oke. Nah, ya, kita lanjut ke soal nomor 17. Oke, ini tentang apa ini? Kita baca dulu soalnya. Nilai yang terbaca pada neraca pegas untuk benda yang ditimbang di udara tidak sama dengan yang ditimbang di air dan ataupun di minyak. Massa jenis air 1000, massa jenis minyak 760, urutan yang benar dari nilai yang terbaca pada neraca pegas yang dari yang besar ke yang kecil. Oh, ini berkaitan dengan hukum Archimedes ya di sini tentang gaya angkat. Jadi gini, kalau kita punya kasus ya, ini ada udara, kemudian ada air, kemudian ada minyak. Nah, kalau misalkan kita punya benda ditimbang di udara, ya dengan mengabaikan gaya gesek dan sebagainya ya, maka
berat benda itu kan dia sendiri kan, W yaitu M kali G. Ini beratnya dia, berat aslinya segini, M kali G. Tapi kalau misalkan dia ada di air, nah dia dapat tambahan gaya. Ingat gaya apa yang bekerja? Gayanya adalah gaya Archimedes. Maka selain punya W, dia juga punya gaya angkat yang arahnya ke atas ya. Kita gambarkan ke sini, ada FA, F Archimedes. Nah, berapakah nilai dari FA? Kita tulis di sini, FA itu sama dengan rho dikalikan G dikalikan volume yang kecelup ya. Ini persamaan Archimedes. Nanti mungkin ada soal yang membahas lebih lanjut tentang persamaan ini. Kita pakai dulu aja persamaannya ini. Ini adalah persamaan untuk menghitung gaya Archimedes atau gaya angkat. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai FA itu sebanding dengan massa jenisnya. Artinya kalau massa jenisnya besar, FA-nya besar ya. Massa jenisnya kecil, FA-nya juga kecil kayak gitu. Kemudian bagaimana kalau dia di minyak? Kalau di minyak ya sama ya. Misalkan kita taruh dia di dalam minyak, berarti dia selain dapat gaya W, dia juga akan dapat gaya ke atas juga, FA juga di sini. Rho-nya pakai rho minyak. Nah, sekarang perhatikan tadi. Konsepnya adalah semakin besar massa jenisnya, itu FA-nya juga semakin besar, ya kan? Nah, karena di sini ada dua gaya, maka kita kenal dengan adanya yang namanya berat semu, W semu. Berat semu itu berarti yang nggak sebenarnya, berat setelah terpengaruh oleh gaya angkat ini. W semu itu nilainya sama dengan W aslinya dikurangi dengan FA. Ya, ini konsep berat semu itu W dikurang FA. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, untuk yang udara itu beratnya B udara dan dia nggak terpengaruh apa-apa. Ini beratnya BU ya, di soal pakai simbol BU. Pasti dia yang paling berat kan? Yang paling ini kan neraca bekas itu kan ngukur gaya yang bekerja, berarti dia ngukur beratnya si benda itu. Nah, BU itu berarti yang paling berat. Kalau kita lihat urutan yang benar neraca bekas dari yang paling besar, berarti yang pertama harus BU. Maka yang ini pasti salah. Ya, yang benar kalau nggak A itu B. Kemudian yang di air itu BA namanya, B air. Kemudian yang di minyak B minyak. Kita lihat tadi ada massa jenis air dan ada massa jenis minyak. Perhatikan di sini beratnya semu atau BA itu adalah W dikurang FA. Lihat FA-nya itu gede mana antara air sama minyak? Tentu saja gede air karena air itu massa jenisnya 1000, sedangkan minyak itu massa jenisnya 760. Berarti FA-nya air lebih besar daripada FA-nya minyak kan? FA, pakai A besar ya, FA minyak, FAM gitu kan? Berarti untuk air itu berat aslinya dikurangi besar. Ya, berat aslinya dikurangi FA yang nilainya besar, maka beratnya semakin kecil ini. Berarti dari sini kesimpulannya B air dengan B minyak besar mana? Ya besar B minyak. Kenapa? Karena massa jenis minyaknya lebih kecil daripada massa jenis air, maka gaya yang menahannya dia ke atas juga kecil. Berarti beratnya lebih besar kalau dibandingkan dengan air. Berarti urutannya adalah BU dulu yang paling besar, kemudian B air berikutnya, yang paling kecil itu B minyak. Berarti BU, BA, BM. Maka yang paling tepat adalah yang B ya. Jadi seperti itu logiknya. Lanjut nomor 18 ya. Dua buah ayunan yang panjang talinya sama tetapi massa beban ayunan kedua 4 kali massa beban ayunan pertama. Jika F1 adalah frekuensi ayunan pertama dan F2 frekuensi ayunan kedua, maka hubungan F1 dan F2. Oke, ini tentang getaran ya, getaran pada ayunan atau bandul sederhana. Jadi kalau ada bandul, ini beberapa persamaan yang perlu dijadikan perhatian. Kalau ada bandul punya massa M di sini dan dia jadi ayunan sederhana kalau sudutnya kecil nanti, dan dia punya panjang L, maka si bandul ini akan punya frekuensi itu nilainya 1/2 pi akar dari G per L. Ya, dan dia akan punya periode, akan punya T itu sama dengan 2 pi akar L per G. Nah, kita akan membicarakan yang frekuensi di sini. Perhatikan persamaan frekuensinya. Persamaan frekuensi itu hanya dipengaruhi oleh gravitasi dan panjang tali. Beban, massa beban itu nggak pengaruh. Panjang tali kedua ayunannya sama ya, panjang talinya sama. Tapi bebannya beda, tapi beban nggak pengaruh, berarti ya sama aja frekuensi 1 sama frekuensi 2. Ya, karena panjang talinya sama, berarti L-nya sama, beban tidak mempengaruhi. Massa beban ya,
massa beban tidak mempengaruhi nilai frekuensi. Maka jawabannya adalah F1 sama dengan F2 yang A ya. Lalu kita lanjutkan nomor 19 ya. Gabus A dan B bergerak naik turun di puncak permukaan air secara periodik. Ketika gabus A berada di puncak gelombang, gabus B berada di lembah gelombang. Di antara gabus A dan B terdapat sebuah puncak gelombang. Jarak antara gabus A dan B adalah 150. Jika waktu yang diperlukan gabus B untuk mencapai puncak gelombang untuk pertama kalinya adalah 0,25 sekon, maka cepat rambat gelombangnya adalah, oke, ini tentang gelombang ya. Nah, kalau ada persoalan seperti ini, gambarkan dulu ya kasusnya, biar kita tahu besaran-besaran yang bisa diambil. Kita gambar dulu gelombang agak banyak untuk tahu posisi A dan B secara lebih pasti gitu. Nah, cukup kayaknya. Kemudian gabus A berada di puncak gelombang. Oke, ini gabus A di sini. Di puncak gelombang, kemudian gabus B berada di lembah. Tetapi di antara gabus A dan B terdapat sebuah puncak. Kalau kita taruh B-nya di sini, maka A dan B nggak ada puncak. Nah, kalau B-nya di sini, nah pas kan, di antara A dan B ada satu puncak nih. Ini B. Nah, maka B-nya kita taruh di sini. Kalau B-nya kita taruh di sebelah kanannya lagi, maka ada dua puncak. Maka nggak memenuhi ya deskripsi di soal. Nah, sekarang kita sudah tahu posisi A dan B-nya secara lebih spesifik. Jadi ini A, di sini B. Panjangnya atau jaraknya antara A dan B itu ternyata adalah 150 cm. Oke. Kemudian, jika gabus B mencapai puncak gelombang untuk pertama kalinya adalah 0,25 sekon, berarti kan B itu kan di lembah. Dia sampai ke puncak sampai sini, misalkan dia sampai ke puncak ini di atas, itu butuh waktu 0,5 sekon. Maka cepat rambat gelombangnya berapa? Nah, persamaan cepat rambat gelombang bisa kita hitung pakai persamaan V sama dengan lambda kali F ya. Lambda itu panjang gelombang, atau bisa juga pakai lambda dibagi periode. Tinggal kita pilih aja nanti. Kita bisa pakai dua persamaan ini. Yang pertama bisa kita cari adalah lambdanya ya. Kalau ini gelombangnya namanya transversal ya, karena adanya bukit sama lembah. Ini gelombang transversal. Kalau gelombang transversal itu nilai lambdanya kan sama dengan jarak antara satu bukit, satu lembah ya. Atau juga boleh jarak dari bukit ke puncak bukit, itu juga boleh. Atau juga dari lembah ke lembah lagi, itu juga sama-sama satu lambda nih. Ini. Nah, perhatikan nih, dari A dan B itu ada berapa lambda? Kita lihat nih, ini kan gelombang utuh nih ya. Sampai sini kan utuh nih, ini satu lambda nih. Satu lambda sampai ini. Kemudian ini ada seperempat, ada seperempat. Maka AB itu tidak lain adalah 1 ditambah setengah gelombang. Berarti 1,5 lambda. Itu AB-nya, 1,5 gelombang. Berarti AB itu kan tahu nilainya 150. 150 sama dengan 1,5 lambda. Maka lambdanya sama dengan 150 dibagi 1,5. Ya lambdanya sama dengan 100 kan. 100 cm. Atau kalau kita ubah ya 1 meter kan. Nah itu lambda. Kemudian yang bisa kita cari lagi adalah periode ya. Kita cari periodenya karena di sini mainnya dengan waktu. Meskipun nyari frekuensi ya boleh aja. Dari deskripsi ini, B dari bawah sini sampai ke atas ini tuh berapa gelombang nih? Dari bawah sampai ke atas ini kan cuma setengah gelombang ya. Dari ini dia nyampe sini setengah gelombang. Berarti waktu yang untuk setengah gelombang ya, setengah periode itu waktunya 0,25. Berarti untuk satu periode untuk T-nya itu 0,25 kali 2 kan? Jadi 0,5 sekon. Nah, dapat T-nya. Dapat T-nya, dapat lambdanya, masukin ke sini ya, pakai persamaan kedua. Jadi V itu sama dengan lambdanya 1 per T. T-nya 0,5. Kita pakai yang ini ya, lambda per T. Lambdanya 1 meter, T-nya 0,5. 1 dibagi 0,5, otomatis 2 ya, 2 meter per sekon. Maka V-nya jawabannya ini, 2 meter per sekon. Oke. Kita lanjut nomor 20. Seutas dawai panjangnya 60 cm diberi tegangan sebesar 4800 Newton. Jika frekuensi nada dasar dawai itu 200 Hz, maka massa dawai adalah titik-titik. Oke, ada beberapa konsep dasar dulu yang harus diketahui sebelum bisa mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah tentang hukum Melde. Ya, jadi Melde itu meneliti atau melakukan eksperimen tentang perambatan kecepatan pada gelombang tali ya, atau senar gitu.
Persamaannya untuk hukum L itu dari hasil percobaannya itu kita dapatkan bahwa kecepatan itu nilainya sama dengan akar dari tegangan talinya ya. Kita tulis F ya, gaya tegangannya dibagi dengan mu. Nih saya tuliskan satu persatu ya. Mu itu namanya rapat massa tali. Rapat massa tali. Berapa nilai mu atau besarnya berapa? Ya namanya rapat massa itu massa dibagi panjang tali ya, M per L. Maka kalau kita gantikan di sini, ini persamaan yang pertama. Kalau kita gantikan V-nya bisa kita ubah dengan mengganti mu-nya menjadi M per L. Berarti V sama dengan akar dari F per M per L kan sama dengan F kali L per M ya. F kali L per M. Dibagi aja nih, karena dibagi kan dikali tapi dibalik ya. Nah ini kita dapat dua persamaan. Ya. Terus bisa lagi kita turunkan satu persamaan lagi dengan mengganti M ya. M itu kan sama dengan Rho dikali V. Dengan V itu Rho dikali V itu kan luas dikalikan panjangnya ya, Rho kali AL. Berarti V-nya bisa kita, ini volume ya, maaf ya. Ini pakai V besar, kalau yang ini kecepatan ya. Ini kecepatan. Kecepatan. Nah, V-nya berarti sama dengan akar dari F dikalikan L dibagi dengan M-nya kita ganti ini Rho dikali A dikali L. Maka L-nya boleh dicoret. Maka tinggal F dibagi Rho A ya. Ini L-nya bisa kita hilangkan, dicoret. Nah, itu persamaan yang ketiga. Jadi kita bisa pakai salah satu dari persamaan ini. Aslinya sama, sumbernya dari persamaan pertama ini. Oke, itu persamaan yang pertama ya. Kita bisa mengetahui kecepatan dengan mengetahui menghitung kecepatan dengan mengetahui panjang talinya, massa talinya, dan gaya tegangnya. Nah, ini sudah ada semua di sini. Tegangannya tahu, ya kan? Tegangannya tahu, kemudian panjangnya tahu. Oh, yang ditanyakan massanya malah ya, massanya. Oke. Kemudian persamaan kedua, persamaan ini. Persamaan gelombang biasa, V sama dengan lambda kali frekuensi. Tadi di atas juga sudah ada. Nah, pertanyaannya di sini adalah jika dawai pada nada dasar ya. Nanti coba direview lagi konsep tentang dawai. Kalau dawai itu membentuk nada dasar, maka pola gelombang yang dia bentuk itu adalah seperti ini. Nah, bentuknya kayak gini nada dasar dawai itu. Berarti ini kan setengah lambda ya. Ini kan cuma setengah lambda ini, setengah lambda. Ya karena satu lambda itu seperti ini, satu lambda. Nah, ini satu lambda. Kalau cuma separohnya berarti setengah lambda nih. Setengah lambda ini panjangnya ternyata panjang dawainya kan L nih. L-nya kan tahu tuh 60 cm. Berarti lambdanya sama dengan 60 kali 2 ya. 2-nya pindah ke sana. Jadi lambdanya 120 cm. Atau lambdanya 1,2 meter. Kita tahu lambda dan tahu kecepatannya tadi. Oh, tahu frekuensinya 200 Hz. Berarti kita bisa menghitung kecepatannya. V itu sama dengan lambda kali F. Lambdanya 1,2 dikali frekuensinya 200. Berarti sama dengan 1,2 12 kali 20 ya. 240 berarti. V-nya sama dengan 240. Betul ya? 12 dikali 2 24 ya. Meter per sekon. Itu V. Kita udah tahu nilai V-nya. Nah, yang ditanyakan nilai massa dawai ya. Kita tinggal pakai persamaan kedua ini, yang atas ini. V-nya kita samakan. Ganti warna ya. V yang ini kita pakai untuk menghitung massa M ini. Berarti V itu sama dengan akar dari F dikali L dibagi M. Kita masukkan V-nya itu 240 sama dengan akar dari F-nya berapa? Gaya tegangnya 4800 dibagi dengan dikali L dulu. F dikali L-nya 60 cm. Kita ubah ke meter ya, jadi 0,6 dibagi dengan M-nya kita cari. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini ya lebih mudah kalau kita kuadratkan supaya akarnya hilang. Kita kuadratkan kedua ruas ya, ganti warna. Jadi kuadratkan kedua ruas nih. Maka kita akan dapat, nah ini nggak usah dihitung nih. Tulis saja nih 240 kali 240. Kan kuadrat kan? Yang ruas kanan kuadratnya akarnya hilang karena dikuadratkan, jadi 4800 dikali 0,6 dibagi dengan M. Nah terus pindah tempat ya, M nya pindah sini, 240 kuadratnya pindah ke bawah, jadi M itu sama dengan, ini kalikan aja nih,
nolnya kita ambil 1 ya, 480 dikali 6. Terus gini dulu boleh, 480 dikali 6. Ini nolnya diambil untuk ngilangin desimalnya. Dibagi 240 dikali 240. Nah, selanjutnya kita main coret-coret aja ini. Nolnya kita coret 1, 24 habis dibagi 24 kan dapat 2 kan. Kemudian 2 kali 6 itu kan 12 atau ini kita coret 24-nya dibagi 6, dibagi 6 itu habis, dibagi 6 itu berapa? 24 bagi 6. 24 bagi 6 itu 4. Ya, jadi jawabannya 2 per 40 nih M-nya. 2 dibagi 40. Oke, pindah sini ya. Pindah ke kanan sini. Jadi M-nya sisanya tadi berapa? 2 per 40. 2 per 40 kilogram tapi. Nah, padahal soalnya minta gram ya, tinggal dikalikan 1000. 2 per 40 dikali 1000. 2 coret. Berarti tinggal 200 bagi 4. Maka 50 gram ya. Nah, kita dapat nilai M-nya itu 50 gram. Nah, itu dia ya. Oke, video part 2 kita cukupkan dulu sampai nomor 20 ini. Nanti kita lanjutkan ke bagian-bagian berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam mengerjakan soal-soal yang tadi kita bahas, nanti tuliskan aja di kolom komentar. Oke, kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan share supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar melalui video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.